Yang kelima adalah tentang hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai dengan beberapa rukun hutang piutang, diantaranya harus adanya barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu yang harus dihindarkan adalah menjauhi riba. Menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansari didefinisikan sebagai berikut: riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syarah yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Berarti ada masalah subhat di sini adik-adik. Jenis-jenis riba dan contohnya, yang pertama ada riba jahiliyah. Ya, jadi istilah riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara bahasa ya, riba adalah kelebihan atau tambahan. Pertama, riba jahiliyah, yaitu merupakan jenis riba yang bentuknya pelunasan hutang dengan jumlah lebih besar dari pinjaman pokoknya. Umumnya riba semacam ini dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar hutang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Misalnya, jenengan meminjam uang sebanyak 10 juta kepada seseorang dan waktu pengembalian 1 tahun. Jika tidak bisa dikembalikan sampai waktu temponya, maka jenengan dikenakan biaya tambahan. Atau pada saat jatuh tempo, ada kesepakatan tambahan. Ya, berkali-kali saya katakan ya adik-adik, lebih baik kita tidak usah meminjamkan uang. Pada dasarnya, jika kita meminjamkan pada seseorang, kita itu membeli musuh, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau memang jenengan lebih atau memang terpaksa harus meminjamkan, saran saya dengan jaminan yang liquid. Kalau jenengan benar-benar ingin menolong, jangan sampai niat baik kita menolong ini akan menjadi musibah buat diri kita. Sehingga di waktu jatuh tempo, ruwet dan gegeran ya. Misalkan ada teman mau minjem, ya sudah, jenengan punya jaminan apa? Dengan janji kapan? Saya janji 2 minggu Pak. Oh iya, enggak apa-apa. 2 minggu jenengan tidak mengembalikan, maka jaminan ini saya jual atas ridho jenengan, dan berapapun nilai penjualan, jadi nilai penjualan ini berdasarkan nilai pasar, bukan keinginan jenengan loh Mas. Maka yang menjadi hak saya akan saya ambil, dan yang menjadi hak jenengan akan saya kembalikan. Gitu aja gampang-gampangan adik-adik. Yang kedua ada riba qadar, yaitu jenis riba paling umum sehingga seseorang meminjam uang dengan waktu pelunasan atau tenor bunga tertentu. Misalkan jenengan meminjam uang 60 juta dengan bunga 15% dalam waktu pelunasan 6 bulan. Besaran bunga biasanya menjadi persyaratan yang diberikan pemberi hutang. 3. Riba fadl. Riba fadl merupakan penambahan nilai dari kegiatan tukar-menukar barang atau transaksi jual beli. Misalnya, jika jenengan menukarkan uang pecahan 100.000 dengan tambahan 2.000. Tetapi, misalkan dengan lembaran 2.000-an, uangnya 100.000. Biasanya kalau waktu menjelang lebaran, jenengan seharusnya mendapatkan 50 lembar, tapi mendapatkan 40 lembar saja. Sehingga totalnya tidak seperti nilai awal yang 100.000, tapi hanya 96.000. Contoh lain adalah tukar-menukar emas 24 karat dengan emas 18 karat. 4. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya ada penangguhan. Misalnya, seseorang menjual beras sebanyak 1 kilo kepada Anda dengan harga 10.000 dengan jangka waktu pembayaran tertentu. Tetapi karena penangguhan dan pembayarannya, Anda dikenakan biaya tambahan atas penangguhan tersebut. Kelebihan dari nilai beras sebenarnya dengan nilai Anda yang dibayarkan inilah menjadi riba.
Kenapa riba itu haram? Di uraian tadi saya jelaskan riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam. Karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika ataupun moralitas. Hukum riba dalam Islam, secara umum hukum riba adalah haram dalam Islam. Ada banyak hadis maupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan beberapa dalil mengenai larangan riba. Di surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Di surat Al-Baqarah ayat 278, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Sisa riba pun tetap harus kita tinggalkan, adik-adik. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu kesepakatan para perawi hadis nggih, yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anha. Jadi Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah melaknat mereka yang makan harta riba, memberi makan dengan hasil riba, orang-orang yang menulis, termasuk notaris ya. Notaris ini potensial banget karena dia menuliskan riba. Di saat kita kerjasama dengan bank, akad apa yang kita tulis? Ya pasti akad tentang pinjam-meminjam. Orang yang menyaksikan saksi ya, saksi dalam riba juga haram. Rasul berkata mereka itu sama saja. Dari beberapa dalil di atas bisa disimpulkan dengan jelas bahwa hukum riba adalah haram. Jika kita ingin menghindari riba, beralihlah ke perbankan syariat bisa menjadi solusi untuk mengatasinya. Secara teori seperti itu adik-adik. Saya pribadi, ini di luar konteks dari materi yang saya sampaikan ya. Saya sampai saat ini juga tidak habis pikir. Perbankan syariah itu pun juga faktanya interest atau bagi hasilnya memang lebih besar dari bank konven. Pencairan kreditnya juga lebih kecil daripada bank konven dan resiko dilelangnya lebih besar. Begitu nasabah didatangi, bisa bayar nggak Mbak? Bisa bayar nggak Mas? Saya sudah tidak mampu bayar Pak, ya sudah. Dengan buat tulisan di sini, saya sudah tidak mau bayar. Langsung bisa beralih ke lelang, dapat disita. Faktanya di lapangan seperti itu adik-adik. Tujuan utama dari fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Fikih kategori ini menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah, disyariatkan suatu hukum oleh akal atau makul al-makna. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah. Mari kita tegakkan akhlak dalam bermuamalah, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong antara sesama kita. Apalagi antara sesama umat dan sesama anak bangsa. Jangan dibiarkan sifat hasad, dengki, iri hati, sombong, dan takabur merajalela pada hati dan pikiran kita. Barakallahu fikum adik-adik. Adik-adikku yang dirahmati Allah, yakinlah satu kesulitan yang saat ini kita alami itu diapit oleh dua kemudahan. Satu kemudahan sebelumnya dan satu kemudahan sesudahnya. Maka satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan adik-adik.